Bersama batah ganupan, selamat borngin, selamat mendalankan ibadah pertongguan mahubani hita, dohar sehat kita ganupan, yaramotkan Tuhan na ibata. Kasi pay may tangar hita hatan ni Tuhan, parlobay martonggo hita. Dami ni na ibatama na mga tasi haganup paruhuron. Ilma naman ramotkon uhur apa pikiran na siyam, ibagas Kristus Jesus Tuhan tain. Amen. Hatani Tuhan nagabe ambilan batay bagas bornginon bani pertongguan ta dibuat maay humbani buku podah bindu 22 ayat 22 das kubani ayat 20 siah. Bani bahasa Indonesia Amsal 22 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-29. Jadi diarah sehu basahon hubani hita haganupan padihut-dihut hita ibaga suhur tabei. Podah 22 ayat 22 das hubani 20 siah. Ayat 22. Ulang marampas halak nama sombuh, halani masombuh ia. Anjaha ulang maodoh-odoh halak nama doyuk iparuhuman. Ai Jehovah do si parlulu bani si dia. Anjaha ia do nama buat hosah ni si buat hosah ni si dia. Ulang raho marhuan-huan pakon ni halak si pandringis. Anjaha ulang ma saorhon dirimu bani halak pargila-gila. Pasi ulang gabi hasomalan ho bani parlaho ni sidia. Anjaha itaon ho siding bani dirimu. Ulang maraho gabi halak si panjamini. Nara mananggung pasal utang-utang. Ay anggo sengdong panggalarmo. Podoman may maholi ibuat humbam. Ulang mapaosor batu parbalokan. Nadop pinasok ni opung muhinan ijia. Halak na pungut bani horjani. Boy dumar horja ia ilobay ni raja-raja. Sing bani halak na malumat ia marugas. Amen singanjay manasni. Hita ganupan na hinargan ni Tuhan ta Jesus Kristus. Tema ni ambilan taon ay jauhkanlah dirimu dari kejahatan. Ya, jauhkanlah dirimu dari kejahatan. Hita ganupan kitab Amsal berisikan tentang nasihat yang berguna sebagai petunjuk hidup yang benar. Karena kitab Amsal on aima kata-kata bijak na mengajarkan tentang cara menjalani hidup dengan baik. Ubani hita, bani perguluhanta. Jadi hal yang sangat dibutuhkan anggidah kita hubani podah on aima pasal hikmat. Menjadi orang yang berhikmat. Menjadi orang Kristen yang berhikmat dalam menjalani hidup keseharian. Ase aima nagabe dasar hubani hita ibagas naman dalani golu. Halanyaha sebab jikalau kita tidak berhikmat maka hidup ini akan terasa sulit. Jikalau kita tidak berhikmat maka hidup ini akan terasa berat, susah. Ya, kita akan umpan hikmat ternyata bukan hanya sekedar pengetahuan. Lang pengetahuan tumang hikmat ai. Jadi hikmat itu lebih kepada cara kita mempergunakan pengetahuan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah hikmat. Cara mempergunakan pengetahuan di dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itulah Raja Salomo yang dikenal sebagai raja yang berhikmat ketika dia diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk meminta apa yang dia perlukan dalam hidupnya. Dia hanya meminta hikmat daripada Tuhan. Dia tidak meminta kekayaan. Salomo tidak meminta umur yang panjang. Salomo tidak meminta supaya dihormati ataupun memiliki kemuliaan. Bukan itu yang diminta oleh Raja Salomo. Kenapa dia meminta hikmat kepada Tuhan? Sebab jikalau dia sudah memiliki hati yang penuh dengan hikmat, dia sudah memiliki hati yang penuh dengan pengertian, maka semuanya itu akan mengikuti dia. Baik itu kekayaan, baik juga itu umur yang panjang, baik juga itu kemuliaan, kehormatan, dia terima. Jadi hal yang terpenting baginya adalah memiliki hikmat untuk memimpin bangsa Israel. Jadi Amsal ini adalah nasihat dari orang-orang bijak. Nasihat dari orang-orang yang berhikmat. Untuk hidup memiliki hati yang penuh hikmat. Hidup memiliki hati yang penuh dengan pengertian di dalam menjalani hidup. Tujuannya adalah supaya kita dapat menjalani hidup dengan benar dan mampu menjauhkan diri kita dari kejahatan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara,
melalui khotbah ini kita dinasihati oleh orang-orang bijak untuk hidup mempergunakan hikmat yang daripada Tuhan juga. Mari kita pakai hikmat yang daripada Tuhan untuk melakukan apapun di dalam kehidupan kita. Orang yang berhikmat akan menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Dan orang yang berhikmat itu, orang yang bergantung kepada Tuhan, dia tidak akan pernah, istilahnya hikmat itu tidak mengecewakan. Orang yang bergantung kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan di dalam kehidupannya. Jadi saudara-saudara, dalam teks khotbah ini dijelaskan pada zaman itu terjadilah pemerasan, terjadilah penindasan bagi orang-orang yang lemah, bagi orang-orang yang miskin. Dan di sana bisa kita lihat hak orang-orang lemah dirampas oleh para penguasa dan mereka tega mengorbankan kesejahteraan rakyatnya demi kesejahteraan mereka sendiri. Bagaimana terjadi? Jadi sistem pemerintahan pada zaman itu sudah berbalik fungsi, bukan lagi membela dan melindungi kepentingan rakyat, tapi sudah membela dan melindungi kepentingan pemerintah, kepentingan penguasa bani orang ad. Oleh sebab itu, khotbah ini dijadikan sebagai kritik kepada penguasa, kritik kepada kita juga, di mana di sini ditempatkan Tuhan sebagai penolong, Tuhan sebagai pembela bagi orang-orang yang lemah, Tuhan sebagai pembela bagi orang-orang yang miskin. Dan Tuhanlah yang akan bertindak untuk membelaskan apa yang mereka perbuat kepada orang-orang yang lemah. Jadi Bani Hita Haganupan, sini bisa kita melihat Tuhan yang akan membela perkara-perkara mereka. Saudara-saudara, ada dua hal sebagai sumber kekuatan bagi orang-orang yang lemah. Yang pertama itu adalah mereka memahami bahwa hikmat itu bersumber daripada Allah. Itulah hal yang pertama. Yang kedua adalah takut akan Tuhan. Dan inilah juga hal yang terpenting di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita tahu bahwasanya Allah itulah sumber hikmat. Yang kedua itu adalah takut akan Tuhan dalam kehidupan ini. Seperti yang disebutkan di dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Inilah sebagai dasar, sebagai motivasi dan dalam berperilaku menjadi orang yang berhikmat dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, oleh sebab itu melalui teks khotbah kita pada malam hari ini, kita juga diingatkan bahwa orang yang tidak mau mendengarkan nasihat akan berhadapan langsung dengan Tuhan. Orang yang tidak mau mendengarkan nasihat dalam hidupnya menangihon poda, dia harus berhadapan langsung dengan Tuhan. Jadi jangan pernah sepele melihat orang miskin. Jangan pernah sepele melihat orang-orang yang lemah. Jangan menindas, jangan merampas hak milik mereka. Sebab Tuhan selalu ada di pihak mereka. Tuhan selalu membela perkara-perkara orang-orang yang lemah. Jadi barang siapa merampas orang lemah, pada akhirnya dia akan membinasakan dirinya sendiri. Jadi oleh sebab itu bagi kita diingatkan untuk selalu peduli, selalu memperhatikan orang-orang yang lemah di sekitar kita. Jadi kebahagiaan bagi kita orang-orang yang lemah, yang pada saat ini kita juga merasakan kelemahan, baik kelemahan fisik karena sakit penyakit ataupun kelemahan karena kondisi ekonomi kita. Yakin dan percaya Tuhan telah berjanji bahwasanya Dia selalu berada di pihak kita. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Yang penting adalah jalanilah hidup ini sesuai dengan iman percayamu. Jadilah orang-orang yang berhikmat di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, di dalam khotbah ini juga kita diingatkan tentang pergaulan hidup kita. Kita tahu bahwasanya memang sangat penting pergaulan di dalam kehidupan kita. Tapi hal yang perlu dijelaskan bagi kita di sini, di dalam menjalani pergaulan kita, kita harus mengatur sikap yang penuh dengan kewaspadaan. Sebab pengaruh dari luar bisa merusak diri kita. Pengaruh dari luar bisa saja merusak iman kita. Jadi dalam teks khotbah ini dikatakan bagi kita, jangan berteman dengan orang-orang yang lekas gusar. Di bahasa Malungan tahun aima halak namurah menringis. Dan jangan bergaul dengan seorang pemarah. Jadi sama seperti kehidupan orang yang bekerja sebagai pemungut sampah, kita tahu bahwasanya kalau kita pergi ke tempat pembuangan sampah, menjadi pertanyaan berapa lama kita bisa bertahan di tempat itu. Mungkin ketika kita membuang sampah ke tempat pembuangan sampah,
kita akan pergi ke sana dan setelah sampai di sana kita akan melemparkan sampah dan pergi langsung. Ataupun mungkin ketika kita berada di tempat pembuangan sampah, kita akan berusaha untuk menghirup napas lebih sedikit supaya kita tidak mencium bau sampah itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan, mengapa para pekerja pemungut sampah itu bisa berlama-lama di tempat itu? Mengapa mereka bisa berhari-hari di tempat itu, bekerja di tempat itu? Jadi jawabannya adalah itu adalah karena faktor kebiasaan. Itu sudah menjadi rutinitas bagi mereka. Akhirnya penciuman mereka sudah kebal dengan bau sampah. Jadi sama halnya dengan orang-orang yang bergaul dengan orang yang lekas gusar, orang-orang pemarah yang bergaul dengan orang-orang jahat, maka akhirnya kita juga akan terjangkit dengan kejahatan mereka dan menjadi kebiasaan bagi kita untuk melakukan kejahatan dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, ketika kita sudah menjadi terbiasa melakukan kejahatan dalam kehidupan kita, maka akhirnya hidup kita akan jauh dari kebaikan. Akhirnya kita tidak takut lagi, tidak memiliki rasa takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dikatakan di dalam ayat 25, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu. Jadi oleh karena itu diminta bagi kita bijaklah di dalam menjalani hidup supaya kita tidak terjerat dalam kejahatan, kesalahan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, hiduplah bijaksana di dalam kehidupan kita, dan hidup bijaksana itu bukan hanya semata-mata untuk diri kita sendiri, tapi juga berpengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi sesama kita. Jadi semuanya ini yang disebutkan dalam teks khotbah ini adalah teguran kepada para penguasa, teguran kepada kita pada saat ini. Sistem yang rusak akan mengakibatkan kebangkrutan sosial ekonomi. Sistem kehidupan kita yang rusak juga akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu memperbaiki kehidupan, sistem kehidupan kita supaya jangan terjadi seperti yang di dalam teks khotbah ini. Akhirnya terlibat hutang. Tetapi bukan untuk demi kesejahteraan bersama, tapi hanya untuk kesejahteraan sendiri, hanya untuk kepentingan sendiri, sehingga yang dikorbankan adalah orang-orang lemah. Mereka mengambil hak orang-orang yang lemah, mereka menggeser batas tanah yang sudah ditentukan oleh nenek moyang mereka, dan orang lemah selalu dipersulit. Bagaimanapun caranya mereka berusaha menggunakan apapun yang mereka lakukan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan di dalam kehidupan mereka dengan cara apapun. Jadi semuanya itu dilakukan karena ketamakan manusia, karena keserakahan manusia. Jadi semuanya bisa dibeli dengan uang, semuanya bisa dibayar dengan uang. Bahkan sogok, korupsi, kolusi, nepotisme itu juga terjadi di mana-mana. Bahkan pada saat ini juga keputusan hukum juga sudah bisa dibeli. Bahkan manusia pun sudah bisa dibeli. Dan semuanya itu kita tahu adalah karena kekuasaan sudah disalahgunakan di dalam kehidupan kita. Jadi kekuasaan itu tidak harus menjadi jahat, tapi bisa dipakai untuk mencipta, bisa dipakai untuk menyelamatkan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, khotbah ini menjadi standar etika di dalam berperilaku dimanapun kita berada. Ini menjadi standar bagi kita, sebab Tuhan menginginkan kita hidup sesuai dengan iman percaya kita. Kita hidup sesuai dengan apa yang kita imani dalam kehidupan ini. Sehingga di dalam ayat 19 dikatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja dia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Jadi oleh karena itu, apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, kuasa apapun yang kita miliki pada saat ini, mari kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, setialah selalu kepada Tuhan, selalulah jujur dan adil dalam kehidupan kita, dan tetap hidup di dalam kebenaran. Itulah yang diminta oleh Tuhan bagi kita dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa memberikan yang terbaik dalam pekerjaan kita. Jangan pernah merampas, jangan pernah menginjak-injak orang lemah, jangan bergaul dengan orang-orang yang hina, dan jangan mengambil milik orang lain. Dan jangan juga menjamini dirimu dengan hutang supaya kamu tidak terjerat dengan itu semua. Jadi domai berehu bani hita, bagaimana kita cara berperilaku bani pargoluhan taon si ganup are. Jadi hanya orang-orang yang menekuni pekerjaannya
dan yang bertanggung jawab, yang bisa berdiri di hadapan raja. Jadi di hadapan raja maksudnya Ijon Aima raja dari segala raja. Jikalau kita berhikmat di dalam kehidupan kita, pada akhirnya nanti kita juga akan berdiri di hadapan raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Masuk kita hubani harajaun ninai bata, surga yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Jadi Tuhan memberikan kita talenta, Tuhan memberikan kita kesanggupan dalam melakukan pekerjaan kita. Dan yakinlah bahwa Tuhan menyediakan upah bagi orang-orang yang setia di dalam melakukan tugasnya dan bertanggung jawab kepada apa yang dia lakukan dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi jikalau kita dapat dipercaya dalam perkara-perkara yang kecil, maka bagi kita akan diserahkan oleh Tuhan perkara-perkara yang besar. Ijon ma perlu nih bertanggung jawab dalam setiap apapun yang kamu lakukan dalam kehidupan ini. Bukan hanya bertanggung jawab kepada manusia, tapi yang terlebih adalah bertanggung jawab kepada Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, dan suatu saat kita akan kembali kepada mereka. Kita akan kembali kepada Tuhan jikalau sudah tiba waktunya. Jadi perkataan yang bersumber dari orang-orang bijak membuat kita terhindar dari jerat dan maut. Mari belajar dari orang-orang bijak. Belajar dari firman Tuhan. Asyik hitape terhindar dari kejahatan bani perguluhan taon. Jangan ada di antara kita yang menganggap diri kita lebih layak, diri kita lebih mampu, diri kita lebih kaya, diri kita lebih terhormat dan lebih berkuasa daripada orang lain. Sebab jikalau demikian kita melawan Tuhan pembela orang lemah. Jikalau kita merasa lebih dari orang lain, kita pada saat itu ya melawan Tuhan yang membela orang-orang yang lemah. Jadi bersikaplah bijaksana, baik terhadap dirimu sendiri, baik terhadap sesamamu. Bekerjalah sebaik mungkin dan biarlah Tuhan yang mengerjakan bagiannya di dalam kehidupan kita. Asimarhitehoni ambilan on, nai padasku bani hita aima kata-kata dari orang-orang yang pintar, orang-orang yang bijak dan yang berhikmat. Mari kita teladani, hidupi di dalam kehidupan kita. Jadi halak na pongut bani horjani, boydo marhorja ilobeni raja-raja. Jadi bertanggung jawablah, setia, jujurlah di dalam kehidupan kita, dalam setiap apapun yang kita lakukan. Jangan menjadi orang yang tamak. Jangan menjadi orang yang serakah dalam kehidupan ini. Sebab Tuhan menyediakan segala sesuatu apa yang kita butuhkan. Yang penting bagi kita sama seperti Salomo. Jadilah orang yang berhikmat. Maka semuanya itu akan diberikan Tuhan bagi kita dalam kehidupan kita. Amin kon hita hatani Tuhan martonggo hita. Terima kasih ma Tuhan bani hatamunda domo ondos suben nami. Ya jari hamdo tongon hanami. Ase ulang surakah kanami Tuhan bani perguluhan on. Ya jari ham hanami ase padahukun diri nami. Humbani hajahaton bani perguluhan nami. Tongon Tuhan ilarang hamdo. Asulang bergaul hanami pokoni halak-halak na jahat. Ulang bergaul hanami bani halak na murah manringis, na murah marah. Ase ulang tongon Tuhan terjangkit kebiasaan ni sedia hubin nami. Dop ni kebe kebiasaan nami. Dop ni kebe terjerat hanami tongon Tuhan. Marhitay parlahu nami. O Tuhan terima kasih. Ipasingat ham hanami bani perguluhan nami. Sunahan nami marhorja. Sunahan nami berperilaku bani perguluhan nami. Asiboy matongon Tuhan. Iteladani hanami. Ahana domma ipadas marhitay hatamuhu bani hanami. Kabe mahanami tongon Tuhan halak na mangandalkon ham. Yang selalu bertanggung jawab dari setiap pekerjaan. Apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami juga mau setia, jujur, dan tidak menindas orang lain, tidak menganggap diri kami lebih daripada orang lain, tapi kami semua ini sama di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu menguatkan kami, mapargogohi hanamyon haganup mandalankon, haganupan tugas pokon tanggung jawab nami bani parguluhan on. Ondos mahubamu hanami, ubahun hama hanami tongtong Tuhan, bani harosun ihurmu, asiswan kon hamma tongon hikmat na humbamuin ubani hanami haganupan asilamin berhikmat hanami labin bijak hanami Tuhan ibagas makurjaon haganupan horja nami bani parguluhan on ay botoh kanami dotongon Tuhan maningon boydo hanami jongjong ilobey-lobey mo sebagai anak-anakmu halak na domma ipaluah kam lang betongon manggoluh kanami tongon Tuhan laho mangandalkon kuasa nami kuasa na dong itanong on tapi manggoluh mahanami domo hubani ahana doma ito nakon ham hubani hanami manggoluh domo hubani harosuni hurmu cupahan doha nami pasirsir ham do tongon ulih kubani hanami Tuhan halak na tetap setia
mengandalkan hamba di perguluhan nami. Kami tahu bahwa kami tidak akan kecewa ketika kami mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Asi hamba terus Tuhan asoman nami, bagas mandalani guluh, ibagas mandopakon haganupan pergumulan masalah na idopakon nami. Mengahap doa nami Tuhan, zulma nagalek doa nami. Kami ini semua lemah, kami adalah orang yang miskin. Tapi percaya mahan nami bani panorang on, Tuhan menjadi pembela bagi kami. Tuhan membela perkara-perkara kami. Asilang mabiar behan nami Tuhan, tetap maha nami marhasoman kon ham, mengandalkan hamba di guluh nami, saya jupahan malas nihur doha nami, halani ham doha soman nami Tuhan, ibagas makorjaon haganu porja nami. Undos subamu haganupan kuriamu, na saresot Kalimantan Timur on, akipe padauh-dauh ke nami, pos dohur nami, saya ham do tong-tong Tuhan nama kasomani, masu-masuhan nami haganup keluarga rosi haganup porja nami, tarsukup pun matongon Tuhan, haganupan na perluban di parguluhan nami, marhiti pasu-pasumu. Asi tetap mah nami marsiurupan, saling mapardiatehon sada pokon nalegan, asi boyhan nami tongon Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan, ibagas saganup parguluhan nami. Terima kasih maubamu, on matonggo na elekon hanami, ibagas gorani anakmu Tuhan Yesus Kristus sipaluakan nami. Amin. Mandoding mahita, umbani buku Haleluya nomor 487, ayat sadadas kubani ayat 2, sanggah mandodingon patupuhita magalanganta. Martonggo mahita mangondoskon galanganta. Ham Tuhan na ibata parholongate anjaha paridop ni hurbagal. Puji-pujian apa terima kasih ma sombah konon nami hubamu. Halani domma ondos hatamu ben nami. Sai paragogoy hamaha nami mandalan kon in bani goluh nami si ganup ari. Sai pasu-pasu hamaha ganup juak-juakmu. Nakabe perhitianmu padaskon hatamu hubani haganup jolma. Jalo anjaha pasu-pasu hama galangan na sinumbah kon nami on. Lahu manupaki horja ikuriamu. Asilambin rarat hatamuin. Paingat hama humahan nami. Pasal tanggung jawab nami itungah-tungah ni kuriamu. Sonai humani bani keluarga pakon masyarakat pe. Ibagas gorani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hama galangan pakon tonggo nami on. Amen. Riap mahita martonggo marhita itonggo na yajarhon ni Tuhan Yesus kubata. Hamba pa namin ay naguriatas, say nabapasing maguranmu, say roh maharajaonmu,
Sa isaut maharoso ni urmo inagoritonghon sone nagoriatas. Bereham mo ben nami sa erion haguluhan ari-ari. Sasapham madosa nami songon panasap nami. Bani dosa ni hasoman na mardosa dopak hanami. Ulang hanami bobayham hum parlajuan. Paluakam mahanami hum bani pangago. Ay hamdo si mada harajaon. Pakon hagugohon. Apa sangapon sa dokah ni dokah ni. Amen. Jalo hama pasu-pasu hum bani Tuhan na ibata. Idop niuhur Tuhan Yesus Kristus. Pakon holong niate ini na ibata bapa. Apa parsaoran ni tondoy na pasing ma. Na makasomani na siyam haganupan. Amen.